Halo, selamat datang di kelas SAP HANA Configuration. Saya yang akan menjadi instruktur kalian selama 1 semester ini. Nama saya McLaurin Utagalung PhD. Kita langsung saja lihat ke materi apa saja sih yang akan kita pelajari dalam 9 kali pertemuan. Untuk mendownload materi, kalian bisa masuk ke halaman download ithb.ac.id, lalu kalian masuk ke folder CRC, lalu pilih yang SAP HANA Configuration. Di sini kita lihat ada 4 fase yang akan kita pelajari. Kita akan membagi ini ke dalam 3 bagian, di mana untuk 3 kali pertemuan kita akan membahas fase 0 dan fase 1, lalu 3 pertemuan berikutnya kita membahas fase 2, dan 3 pertemuan terakhir kita membahas fase 3. Kita lihat apa sih isi fase 0. Nah, isi fase 0 ini ada 8 file, di mana file Office, ada Word, dan ada file PDF. Nah, kita akan buka satu-satu untuk file PDF-nya. Di slide ini materi utama. Ya, tujuannya adalah kita mempelajari apa sih kurikulum yang akan kita bahas secara keseluruhan, lalu kita melihat aspek-aspek yang relevan dalam cerita global bike, dan juga kita menganalisa skenario yang akan kita pelajari untuk melakukan konfigurasinya. Secara garis besar, kita lihat ada untuk fase 0, kita membahas garis besar di sini, sedangkan untuk masing-masing fase, seperti di sini, fase 1 kita akan mengkonfigurasi modul finance, fase 2 kita akan mengkonfigurasi modul MM, dan fase 3 kita akan mengkonfigurasi modul sales and distribution. Oke, itu garis besar yang akan kita bahas. Untuk fase 0 ini, dalam fase pengenalan, kita akan melihat beberapa contoh, misalnya ada case study-nya, lalu pengenalan mengenai global bike configuration case-nya, skenario analisis, problem identification, problem analysis, dan implementasi. Oke, apa yang akan kita capai di sini adalah kita akan tujuan akhirnya adalah mengimplementasi sistem SAP. Untuk introduction to global bike sendiri, saya tidak akan ulangi lagi karena ini sudah dibahas mestinya di SAP introduction. Oke, ini bisa kita skip. Setiap modul kita akan punya skenario. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu membaca apa sih yang perlu dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan apa yang ingin dicapai. Di sini kamu harus menemukan masalah yang akan yang diceritakan di dalam case study tersebut. Lalu siapa yang terlibat, dan seterusnya. Kamu juga harus bisa mengusulkan atau menemukan solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah yang ditulis, dan ujung-ujungnya nanti bisa melakukan project planning untuk menerapkan atau mengimplementasi SAP. Di sini, di fase 0 ini, kita lihat ada skenario. Kita coba buka skenario-nya seperti apa. Nah, skenario ini learning objektifnya. Oke, di sini cukup untuk mengerti struktur dari konfigurasi ERP. Oke, scroll down di sini dilihat. Nah, oke, ini masih task yang masih gampang untuk supaya familiar dengan modul SAP configuration, karena ada sedikit berbeda dengan modul SAP introduction di mana kita hanya melakukan transaksi saja. Oke, ya ini bisa kamu baca sendiri. Lalu di sini bagian skenario analisis. Ceritanya banyak. Di sini ada percakapan antara si Jun dan Ricardo. Jun ini adalah production supervisor, sedangkan Ricardo ini adalah warehouse supervisor. Apa masalah yang mereka hadapi? Nah, kamu harus baca ceritanya di sini. Oke. Lalu setelah baca ceritanya, lalu kamu bisa akan menemukan, oh, ternyata ada masalah seperti ini. Lalu ada orang terlibat di sini, misalnya si Sylvia Casano, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya, kamu harus bisa menyimpulkan masalah yang dihadapi dan mencoba mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, lalu di sini ada project proposal. Supaya punya gambaran, kira-kira seperti inilah project proposal. Di mana ada nomor, ada sponsor, nama, manajer, lalu tujuan. Nah, tujuan project ini apa? Scope yang harus dibahas, ini perlu jelas ya, scoping, lalu siapa saja timnya, posisinya di mana, lalu keuntungan dari implementasi atau project ini, berapa biaya yang dibutuhkan. Ya, ini standar. Dan lalu ada notes yang bisa kamu baca juga. Ini
seperti ini apa sih yang kita lakukan di kelas ini ya. Oke, itu untuk fase 0. Poinnya adalah fase 0 ini hanya untuk pengenalan mengenai modul-modul yang akan kita bahas dan struktur kurikulum. Nah, kita langsung saja ke fase 1 tadi disebutkan kita akan mengkonfigurasi modul finance. Oke. Nah, di sini ada 6 file, di mana 3 file PDF dan 3 file Office. Kita lihat bagian slides, ada 44 slides, tapi saya akan sampaikan saja poin-poin yang paling penting di modul ini. Learning objektifnya, kamu bisa baca di sini ada 6 tujuan untuk fase 1 ini. Pertama, mengerti struktur konfigurasinya, lalu ini bisa mendefinisikan struktur organisasi. Lalu, baca skenario, kita bisa menganalisa skenarionya. Lalu, melakukan step-step langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi modul finansial. Lalu, menjelaskan proses-proses yang umum. Serta tahu poin-poin integrasi antara modul financial accounting dengan modul controlling. Nah, ini learning objektif yang harus tercapai di fase 1 ini. Ada 3 hal yang terpenting dalam setiap modul atau dalam setiap fase, yaitu struktur enterprise, lalu proses konfigurasi, dan master data. Jadi, setiap fase ada 3 bagian itu. Ini skenario, silakan dibaca. Apa sih yang terjadi atau masalah apa sih yang dihadapi oleh perusahaan ini? Oke, lalu struktur enterprise, saya harap kamu tidak lupa di mana ada client, lalu company code, satu di Amerika, satu di Jerman, lalu kita punya chart of accounts, ada business area, credit control area, dan seterusnya. Ya, ini tolong dibaca lagi mengenai penjelasan apa itu client, apa itu company code, apa itu chart of accounts, apa itu credit control area. Ini sebenarnya materi kamu sudah dapatkan di materi sebelumnya. Ya, silakan dibaca lagi. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti bisa ditanyakan ketika kita pertemuan dalam diskusi. Oke, yang berikutnya adalah mengenai proses konfigurasi. Jadi selain mengkonfigurasi atau men-set struktur organisasi atau struktur perusahaan, langkah kedua adalah kita melakukan proses-proses konfigurasi seperti di sini. Oke, apa saja yang harus dikonfigurasi? Nanti kita lihat di case study. Lalu step ketiga adalah untuk melakukan master data. Setelah kita melakukan 3 step ini, enterprise structure, proses configuration, dan master data, kita akan mencoba apakah konfigurasi yang telah kita lakukan di 3 tahap ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, itu tadi masalah slide. Nah, sekarang kita lihat skenario. Nah, diharapkan kamu semua sudah membaca skenario ini. Oke, ini ada 23 halaman dan ya bisa dibaca, dicicil ya. Karena kita tidak harus langsung membaca semuanya, karena sekali lagi saya ingatkan kita bagi ini ke dalam 3 pertemuan atau 3 minggu. Sini perhatikan ada waktu untuk membacanya gitu ya. Jadi ada 15 menit, tolong kalian atur waktu dengan baik, karena setelah setiap pertemuan ini kita alokasi waktu ada 4 jam, betul ya, ada 4 jam setiap minggu. Nah, saya udah coba atur, udah susun waktu sebaik-baiknya sehingga setiap pertemuan target-target apa saja yang harus dicapai. Oke. Ya, ini kalian bisa baca 15 menit di sini dan seterusnya, skenario analisis dan seterusnya. Oke. Setelah kalian membaca skenario analisis ini, tahap berikutnya yang perlu kalian lihat adalah tahap di handbook. Nah, sebenarnya pada prinsipnya handbook ini adalah step-step yang bisa kalian ikuti untuk melakukan konfigurasi sesuai skenario yang tadi disebutkan di file sebelumnya. Nah, ini benar-benar sangat rinci dan ini step by step. Oke. Lihat, di sini fase 1 butuh waktu total 280 menit. Artinya untuk mengkonfigurasi ini semua butuh waktu 280 menit. Tapi ingat, ini belum tadi untuk baca case study-nya. Oke, ini 280 menit ini adalah untuk melakukan keempat tahapan berikut ini. Dari menyusun struktur enterprise, melakukan konfigurasi proses, membuat master data, dan melakukan proses eksekusi. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan fokus di fase 1.1. Oke, ya. Di pertemuan minggu ini kita akan fokus di fase 1.1. Artinya
target kamu di minggu pertama ini, seluruh proses konfigurasi di fase 1.1 selesai. Ada berapa banyak step? Oke, fase 1.1 ada 16 langkah atau 16 step yang harus dilakukan dan selesai. Sebelum melakukan proses konfigurasi fase 1.1 ini, oke, kalian sekali lagi saya minta membaca skenario yang ada di sini. Ada berapa step, kita lihat. Di sini kita punya ada fase 1.4. Nah ya, di sini lihat ada panduannya. Setiap fase di sini ada panduannya. Ini untuk tahap yang berapa, oke? Jadi kalau kita lihat secara detail, oke, yang perlu kalian baca untuk kelas pertemuan pertama ini adalah mulai dari step 1 di sini, kalian baca case study-nya, skenario analisis di sini kalian baca, lalu terus kalian baca sampai step 3, problem identification, kalian harus baca juga. Lalu step 4, problem analysis, kalian baca juga. Dan step 5, implementation phase 1. Ini kalian baca. Setelah kalian baca ini, kalian baca juga phase 1.1 ini, enterprise structure. Setelah itu baru kalian melakukan konfigurasi untuk ini sampai task 1.1.16 selesai. Ya, kalau saya izinkan saya kembali lagi ke handbook sini. Fase 1.1.16 itu adalah selesai semuanya. Fase 1, 1.1.16. Oke, itu saja dari saya pengenalan untuk materi yang akan kita hadapi selama 1 semester. Dan untuk pertemuan pertama ini, target kita adalah menyelesaikan sampai fase 1.1.16 ini. Oke, demikian dari saya. Tolong semangatnya ya, meskipun kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung, kita bisa melakukan ini dengan lebih baik. Dan di jadwal pertemuan, saya akan hadir untuk membantu kalian melakukan proses konfigurasi atau jika ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya akan standby di jam yang telah ditentukan oleh CRC. Demikian dari saya, sampai jumpa.